Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair, kaifa halukunna? Bil khair walhamdulillah. Santi bil hati Indonesia lianna aksarhuna sya'bul Indonesia. Oke? Kembali lagi di channel Asa Marwah. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, apa kabar kalian semua nih? Baik, tentunya ya. Nah, jadi teman-teman di sini Asa mau bawakan ilmu yang sangat-sangat berfaedah buat kita semua. Nah, pembahasan kali ini nih beda dari yang sebelumnya. Karena ini nanti kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum itu teman-teman ya, di sini Asa mau tanya pribadi nih buat kalian. Kira-kira etika itu penting nggak sih? Etika sama dengan adab, apakah itu penting? Nah, jawabannya yaitu penting. Karena kenapa? Nah, di sini akan Asa jelasin rinciannya teman. Masuk pembahasan etika bergaul dan bertingkah laku. Nah, dasar-dasar pendidikan tingkah laku yang diajarkan dalam Islam adalah pembiasaan dan penanaman dasar-dasar psikis yang nampak di dalam masyarakat yang berupa peringkai akhlak dan interaksi yang baik. Nah, berikut teman-teman ada berbagai macam-macam yaitu etika atau adab ya. Nah, itu teman-teman ya, ada di lingkup kita pasti nanti. Itu yang sekiranya kita temuin, yang kita lakukan. Nah, jadi maksudnya apa? Dasar-dasar tadi. Nah, jadi adab itu tadi bisa menjadi apa? Pembiasaan kita, penanaman kita. Menjadi apa? Akhlakul karimah di situ. Jadi nggak hanya muslim atau muslimah, tapi di situ juga mempunyai akhlak yang baik. Saya jelaskan rinciannya ya teman-teman. Yang pertama ada adab makan dan minum, adab memberi salam, adab meminta izin, adab di dalam majelis, adab berbicara, adab bergurau, adab menjenguk orang sakit, adab bertakziah, dan terakhir yaitu adab bersin dan menguap. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah itu ada 10. Lebihan lah pasti ada. Nah, di sini yang paling terpenting ya teman-teman. Yang pertama dahulu yaitu adab makan dan minum. Nah, coba di sini saya tanya, adab makan dan minum kalian saya masih sering makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri? Nah, mungkin belum tahu ya. Jadi nanti kalau udah lihat ini insya Allah lah jadi berfaedah dan tahu. Gitu. Nah, di sini rinciannya ya teman-teman. Yang pertama ada mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, jadi biasanya kalau lomba pakai tangan biasanya pakai sendok lah. Ini khusus yang pakai tangan ya. Kalau saya pribadi suka pakai tangan ya daripada pakai sendok atau garpu. Nah, jadi teman-teman ya kalau udah pakai tangan berarti sebelum dan sesudah cuci tangan dulu. Itu dianjurkan. Oke, karena kenapa? Biar bakterinya nanti nggak ikut ya. Dan cuci tangan dulu. Oke, yang kedua membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah sesudahnya. Nah, jadi di sini dianjurkan teman-teman biar apa? Kalau kita udah menelan makanan, jadi baik gitu. Keluarnya juga baik. Nah, jadi dianjurkan membaca basmalah atau doa sebelum makan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tuh ya. Lah sempama waktu di tengah-tengah. Nah, mungkin diingatkan sama temennya atau siapa, orang tua atau gimana loh. Udah doa belum atau gimana? Lupa kan ya? Nah, ini juga ada doanya teman-teman. Ini saya pelajari juga. Doanya seperti ini. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, itu kalau lupa ya. Itu. Dan nanti kalau udah selesai makan baca alhamdulillah. Jadi udah alhamdulillah kenyang, bersyukur ibaratnya di situ. Nah, kalau udah berdoa juga bisa alhamdulillah di atamana wa saqona wa ja'alana minal musyrikin. Ya teman-teman, udah lanjut. Yang ketiga, tidak mencela makanan yang disajikan. Nah, jadi tidak mencela makanan disajikan mungkin waktu orang tua kita nyajikan atau waktu kita makan di jalan atau gimana. Nah, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, atau makanannya kok enak atau apa. Jadi jangan sampai mencela. Gak apa-apa kalau kita dalam hati, gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai dengar
sama orang yang bikin makanan itu. Jadi cukup kita aja. Nah, dan kalau mencela teman-teman udah, karena kenapa, kasihan juga. Nah, siapa tahu nasinya bisa dengar ya atau apa. Jadi diamkan dulu aja, nggak usah mencela, jadi dirasakan aja gitu ya. Lanjut, yang keempat, makan dengan tangan kanan dan makanan yang dekat. Nah, maksudnya apa itu Mbak? Kok makanan yang dekat? Nah, jadi makan menggunakan tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri, nggak baik ya. Diterangkan dalam hadis an Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida akala ahadukum falyakul biyaminihi fa ida syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan yakulu bisimalihi wa yakulu bisimalihi. Rawahu Muslim. Dalam artian teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah menggunakan tangan kanan, dan jika minum hendaklah menggunakan tangan kanan. Karena kenapa? Karena syaitan makan menggunakan tangan kiri dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, itu teman-teman ya tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan makanan yang dekat, yaitu apa? Jadi mungkin waktu kita di tempat makan atau bareng-bareng sama keluarga atau sama kerabat dan mungkin lain-lain. Nah, dia kan biasanya ada yang makanan dekat, ada yang Jawa. Mungkin waktu kita pengen makanan itu Jawa, jadi diusahakan jangan ambil langsung jauh ke sana. Nah, jangan, bisa minta tolong sama temennya, minta tolong itu bisa ambilkan, atau kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, jadi ambil makanan yang dekat aja di situ ya, itu adab termasuk. Kalau jauh kasihan nanti menghalangi yang lainnya gini ya nggak, sama yang lainnya, waduh orang ini kok Kak Amin nggak apa ya, kayak gitu. Jadi menghindari teman-teman di situ. Oke, lanjut yang kelima, dianjurkan tidak berbicara ketika makan. Nah ini teman-teman ya, kenapa? Pasti tahu lah. Yang pertama itu takut tersedak ya. Kalau makan tuh nanti sesendoknya ketelan maksudnya ya. Nah itu, jadi jangan berbicara ketika makan. Jadi dihabiskan dulu baru makan. Itu juga baiknya teman-teman, biar apa? Biar uap udara tidak masuk waktu kita makan. Nah itu bisa berakibat fatal, yaitu nanti embung. Nah itu ya akibatnya. Gitu. Ya, lanjut yang keenam, mendoakan tuan rumah selesai makan. Nah, jadi maksudnya mendoakan. Nah, jadi waktu kita bertamuan, biasanya disediakan makanannya. Itu udah makan, nah didoakan semoga rezekinya lancar atau gimana. Jadi jangan ujung-ujung kita udah datang pulang, udah nggak ngapa-ngapain, nggak doain. Makasih ya makanannya, jamuannya, semoga bermanfaat, semoga rezekinya lancar. Kayak gitu lah. Pasti tuan rumah senang, alhamdulillah. Udah didatangi tamu, udah didoakan kayak gitu. Oke, lanjut yang ketujuh, mengutamakan orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalau kita makan, nah, itu ada orang yang lebih tua dari kita, mungkin misalnya guru kita, orang tua kita, atau kak kelas kita, atau gimana waktu ini. Nah, jadi didulukan dulu, jadi jangan ambil dulu ya, saking lapar nih maksudnya, akhirnya ambil dulu, jadi jangan, biarkan beliau ambil dulu baru kita, seperti itu. Oke, lanjut yang ke-8, jangan menyia-nyiakan nikmat. Nah, ibaratnya apa? Seperti halnya kita udah dikasih makanan nih, tapi tidak menikmatinya, atau ibaratnya kurang rasa syukur. Alhamdulillah teman-teman ya, kita udah ada namanya makanan, tinggal dimakan. Jadi udah dinikmatin aja. Karena kenapa? Kita lihat di bawah kita ada yang lebih parah, ada yang masih makan cari di jalanan, ada yang masih minta-minta buat apa? Buat itu makannya dia sehari-hari. Jadi bersyukur di situ. Oke? Nah, itu teman-teman, apalagi jangan sampai dibuang. Kasihan nanti apa? Nah, kalau dibuang dulu, jangan sampai buang makanan dan lain-lain, apalagi nasi. Karena apa? Nanti makanannya nangis. Iya, nangis. Lanjut yang ke-9, makruh minum dari mulut teko bernafas ketika minum. Jadi beranya tahu teko ya, kalau orang dulu kan sebenarnya teko itu kayak ceret. Nah ceret yang buat isi minuman itu loh, teko. Nah itu jangan sampai kita minum gini. Nah udah mungkin udah kebiasaan di pondok mbak, udah gini, jadi kalau minum langsung gini, jangan. Nah jadi baik kalau ada gelas, minta gelas, kalau emang nggak disediakan bisa ada gelasnya atau gimana, jadi dituang. Yang banyak teko langsung kita minum gini. Jangan ya teman-teman ya. Nah itu juga termasuk adab. Jadi ibaratnya kebiasaan lama, mungkin dulunya di pondok atau di mana udah kebiasaan nyocop, ya nggak, nyocop itu biasa langsung dicocop gitu teman-teman. Nah, jadi dihindari di situ. Jadi diganti kebiasaan yang baru. Gitu. Oke, lanjut yang ke-10,
dianjurkan duduk ketika minum dan makan. Nah, di sini teman-teman ini yang terpenting. Dianjurkan duduk ketika minum dan makan. Jadi jangan sampai kita makan, minum sambil berdiri atau jalan. Wah, nanti marah-marah kesegerak ya, kesegerak. Nah, ibaratnya ketelan nanti ya. Ya, tiba-tiba kesegerak sampai hidung. Aduh, sakit itu nanti ya. Jadi itu teman-teman dianjurkan makan sama minum sambil duduk. Nah, karena kenapa di hadis juga ada teman-teman dijelaskan di situ ya. La yashrabanna ahadukum minkum qa'iman. Jadi janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri di situ. Itu teman-teman. Oke. Nah, lanjut terakhir nih ya, terakhir yang ke-11 yaitu dilarang makan dan minum terlalu kenyang. Nah, ini yang ke-11 nih, dilarang makan dan minum terlalu kenyang. Karena kenapa? Nah, ini juga ada hadisnya teman-teman, anjuran ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi syarafin wala mahilatin. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, wa fi ghairi syarafin, tanpa berlebih-lebihan, wala mahilatin. Nah, terakhir yaitu dari sikap sombong. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, itu rinciannya arti satu-satu. Jadi ibaratnya apa? Jangan berlebih-lebihan. Nah, istilahnya tadi, makan dan minum yaitu secukupnya. Yaitu kalau udah kenyang dia udah berhenti. Ini jangan berlebih-lebihan. Nah, emang mbak kayak gini-gini ada dibungkus atau gimana nanti kayak gitu. Ini jangan berlebih-lebihan itu. Termasuk apa? Sifat dari syaitan di situ. Itu teman-teman. Oke, paham ya? Ya teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang adab makan dan minum. Nah, alhamdulillah ya, jadi insyaallah berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Nah, next nanti teman-teman saya bahas lagi yaitu tentang adab memberi salam. Ini itu apa? Nah, jadi nanti. Oke? Nah, jadi tunggu video-video selanjutnya teman-teman ya, ditunggu. Oke? Jadi jangan bosan-bosan teman-teman, kalau ada yang tanya nggak apa tanya, jadi kita sharing ya, jangan malu-malu karena saya juga apa, jadi saya juga awalnya malu, tapi akhirnya apa, malu-maluin. Oh my god, wow. Nah, jadi teman-teman ya, jadi sama-sama di sini belajar bareng di situ, sharing, oke? Dan di sini saya ingatkan teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment ya di bawah sini teman-teman ya, oke? Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Insya Allah mereka juga butuh dan tahu teman-teman di situ, oke? Nah, itu insya Allah nanti jazakumullah ya. Jadi manfaat buat kalian juga kembali ke kalian semua. Oke, teman-teman. Bismillah. Oke. Udah sampai di sini teman-teman. Akhir kalam, ya mungkin ada salah kata maupun ucap yang tidak berkenan dalam hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum